Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 29 Januari 2021 dengan judul Malaikat-malaikat yang tak terkira banyaknya siap menolong kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan dan rahmat Tuhan bagi hidup kami, sehingga di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Wahyu 5 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika Kristus naik kepada Bapa, ia tidak meninggalkan para pengikutnya tanpa bantuan. Roh Suci sebagai wakilnya dan malaikat-malaikat sorga sebagai roh-roh yang melayani, disuruh untuk menolong orang-orang yang menghadapi peperangan yang tidak berimbang di dalam peperangan iman. Ingatlah selamanya bahwa Yesus itulah penolongmu. Tidak seorang pun yang mengerti kecuali Dia tentang keanehan tabiatmu. Ia sedang mengawasimu, dan jika engkau mau dituntun olehnya, Ia akan memberikan di sekelilingimu pengaruh-pengaruh untuk kebaikan yang akan menyanggupkan engkau melaksanakan segala kehendaknya bagimu. Tidak ada yang tampaknya lebih tidak berdaya, namun sesungguhnya lebih tidak terkalahkan daripada jiwa yang merasakan kehampaannya dan bersandar sepenuhnya atas jasa-jasa Juru Selamat. Allah akan mengirimkan setiap malaikat yang di sorga untuk membantu orang yang demikian, lebih daripada membiarkan dia dikalahkan. Para malaikat adalah pelayan-pelayan Allah, bersinar dengan terang yang selalu memancar dari hadiratnya, dan terbang dengan sayap yang cepat untuk melaksanakan kehendaknya. Malaikat-malaikat selamanya hadir di mana mereka paling dibutuhkan, dengan orang-orang yang menghadapi peperangan yang paling berat dengan diri untuk diperjuangkan, dan yang keadaan tempat sekelilingnya paling mematahkan semangat. Dalam segala zaman, malaikat-malaikat telah selamanya dekat kepada para pengikut Kristus yang setia. Persekutuan jahat yang amat besar diatur melawan semua orang yang mau menang. Tetapi Kristus mau supaya kita memandang kepada hal-hal yang tidak kelihatan, kepada bala tentara sorga yang berkemah berkeliling semua orang yang mengasihi Allah, untuk melepaskan mereka itu dari segala bahaya yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kita telah dipeliharakan oleh campur tangan malaikat-malaikat. Kita tidak akan pernah mengetahui, sehingga dalam terang zaman yang kekal kita melihat pemeliharaan Allah. Ketika itulah kelak kita akan mengetahui bahwa segenap keluarga sorga menaruh perhatian dalam keluarga yang di dunia ini, dan bahwa pesuruh-pesuruh dari takhta Allah mengawali langkah-langkah kita dari hari ke hari. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami, bahwa Roh Suci sebagai wakilnya dan malaikat-malaikat sorga, sebagai roh-roh yang melayani, disuruh untuk menolong orang-orang yang menghadapi peperangan yang tidak berimbang di dalam peperangan iman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, menteri-menteri bersama dengan semua staf mereka. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga bencana alam, longsor, banjir di mana-mana terjadi. Kami yakin dan percaya dengan hikmat dan kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat mengatur dan mengatasi semua persoalan yang terjadi ini, boleh setuju dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan tim medis ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan, mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan bagi mereka, agar melalui tangan-tangan pelayanan mereka, banyak orang dapat disembuhkan. Dan biarlah di tengah-tengah pandemi ini, mereka tetap memiliki sukacita dan dedikasi sorga untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami teringat guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lawat mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan bebaskan mereka juga dari wabah yang sedang pandemi saat ini. Kami berdoa juga bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.